sih keuntungan dan kelebihan kita jualan offline dan online? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Hai teman-teman semua, semoga baik-baik aja meskipun dunia perekonomian lagi nggak baik-baik aja, pasar juga lagi nggak baik-baik aja, tapi yang penting hidup kita baik-baik aja, mental kita baik-baik aja. Oke, kalau kemarin aku udah bahas tentang tips mengenai apa kemarin ya? Oh, meningkatkan reseller ya, menarik reseller. Nah, sekarang ini aku mau membahas mengenai apa sih keuntungan dan kelebihan kita jualan offline dan online ya kan banyak mending online mending offline lah gitu kan, ada yang sering kayak gitu. Nah, salah satu dari kelebihan dari jualan online dulu nih aku bilang, kalau dari jualan online itu kelebihannya apa aja sih gitu. Kelebihannya yang pertama itu yang pasti adalah kalian tidak membutuhkan modal yang besar, bahkan kalian tidak punya modal pun bisa jualan, kalian bisa jadi reseller, dropshipper kayak gitu. Jadi intinya kalian tidak perlu modal yang besar, bahkan cuma kuota sih gitu. Kuota kadang juga enggak sih, kan kita bisa numpang wifi ya kan, bisa juga gitu. Terus keuntungan kedua untuk bisnis online ini apa ya? Yang kedua ini kalian tidak perlu karyawan yang banyak. Jadi mulai dari kalian dulu itu udah bisa gitu, kalian foto sendiri, upload sendiri gitu, deskripsi sendiri. Kalaupun kalian reseller atau dropshipper, kalian ngambil foto dari toko yang kalian dropshipperin gitu. Terus kalian ini kalau nanti ada orderan tinggal kalian lempar kayak gitu kalau dropshipper kan. Dan yang ketiga kelebihan dari jualan online ini adalah waktunya tuh tidak terbatas. Orang bisa check out kapan aja guys gitu. Jam 12 malam, jam 1, jam 2 bahkan gitu. Mereka bisa check out kapan aja. Jadi kita tidur gitu, toko kita buka. Ibaratnya seperti itu. Itu adalah 3 kelebihan kalau teman-teman jualan online. Kalau kekurangannya yang pasti trust customer terhadap kita itu kayak bener gak sih barangnya bagus apa enggak, terus apalagi biasanya ini amanah apa enggak ya, dikirimnya cepet apa enggak ya, sesuai deskripsi apa enggak ya, karena apa? Ya karena mereka nggak pegang barangnya. Nah, itu gimana caranya kita untuk untuk meyakinkan calon customer kita bahwa apa yang kita ada di foto yang kita pajang itu adalah real dari produk kita. Yang kedua adalah cara melayani customer. Nah, ini dia. Kalau cara melayani customer ketika online itu agak susah sih, karena gimana, kita tuh kadang kayak, Kak, ini loh bahannya gini gitu. Kadang tuh apa yang kita bayangin ya kan sama yang calon customer bayangin itu beda. Apalagi kalau customer bilang, Mbak, saya cari yang warnanya kayak baju saya ini. Mereka kirim pula foto ke kita. Lah ya kita pusing ya. Kadang kan setiap kamera, setiap handphone, pencahayaan dan sebagainya beda. Nah, ini adalah salah satu kekurangan gimana kalau kita jualan online gitu. Jadi kita ngelayanin customernya juga agak susah. Sedangkan mereka kalau sudah nggak puas ke kita ya udah cabut aja gitu, nggak ada pamit, nggak ada apa, mereka udah ngilang aja kayak gitu. Nah, kalau tadi udah kita bahas sudah kelebihan dan kekurangan dari toko online. Nah, kita nih lanjut ke kelebihan dulu deh, atau kekurangan dulu deh. Kekurangan dari jualan offline. Yang pertama pasti kekurangannya adalah kalian harus punya modal besar, iya kan? Yalah, otomatis kalian harus punya tempat, kalian harus punya apa lagi nih selain tempat, kalian harus punya apa? Iya, pasti tempat habis itu baru kadang dekorasinya ya kan, furniturnya, beli rak dan sebagainya itu juga butuh modal ya. Setelah modal yang besar, kita tentunya adalah karyawan nih. Yang kedua nih, kalian butuh karyawan yang lebih banyak dibandingkan online. Karena apa? Kalau online kan kalian ngechat, kalau offline berarti kalian harus ada penjaga tokonya,
tidak harus kalian sendiri, nggak cuman kalian sendiri kayak gitu-gitu. Jadi memang memerlukan karyawan yang banyak biasanya. Yang ketiga adalah waktu penjualan yang terbatas, ya kan? Kalau toko itu kan biasanya dari jam 8 sampai jam 5 atau jam 9 sampai jam 10. Setelah itu ya tutup. Jadi kalian nggak bisa jualan gitu. Jadi ya itu terbatas itu tadi. Nah, dari kelebihan dari penjualan toko offline dari offline ini adalah yang pasti tidak ada trust issue gitu, karena orang datang langsung lihat barangnya, suka, beli gitu. Itu. Terus yang kedua, pelayanannya juga lebih mudah karena orang kan bisa melihat lagi bisa melihat barangnya, melihat barangnya, cek harganya cocok, terus kita tinggal meyakinkan bahwa ini cocok banget buat kakak, oh ini bagus kok kak, ini begini gitu, kita layani dengan baik, maka orang itu akan beli lah. Ibaratnya kalau udah datang ke toko, kalau pulang nggak bawa apa-apa tuh kayak sungkan gitu. Beda kayak di toko offline mah cuman tinggal ngecek doang, mereka juga nggak tahu kita kayak gimana, pergi aja gitu. Tapi kalau orang tuh biasanya kalau ke toko, ya masuk ke toko tuh pulangnya itu pasti bawa gitu. Ibaratnya hampir berapa persen tuh bawa, kecuali memang di mall-mall. Kalau di mall kan biasanya kita juga window shopping kayak gitu. Oke, itu tadi ya kan materi tentang bagaimana materi tentang mengenai keunggulan dan kelebihan toko online dan offline. Ya kekurangannya ada, dua-duanya masing-masing juga pasti ada lah gitu. Semuanya itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Terus gimana nih? Aku mau offline atau online? Ya kalau kalian bisa barengan kenapa enggak? Kalau kalian punya modal, ya sudah, dua-duanya dijalanin aja. Kalian offline, ya kalian online gitu. Jadi nggak masalah. Kalau yang masih bisa atau masih orang yang masih modalnya terbatas, ya nggak apa-apa online dulu gitu. Orang kalau mau datang mau beli secara langsung boleh, lihat aja ke rumah, nggak apa-apa, nggak usah malu bahwa aku dagangnya masih di rumah, masih seperti ini. Udah do it aja gitu teman-teman. Karena semuanya kalau misalnya kita bisa cangkup dua-duanya, kenapa harus kita pilih, kan ibaratnya seperti itu. Oke, thank you. Sekian aja ya dari aku materi hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kurang-kurangnya minta maaf. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ya kan, kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan komen di bawah. Mau ngasih saran juga boleh. Kayak gitu-gitu. Oke, thank you. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.